disapih, harus di toilet. Itu berat banget buat anak. Tapi apakah itu bisa dihindari, konflik atau perasaan gak nyaman atau trauma? Enggak juga. Tapi dengan punya baseline positif, iya, yaitu secure attachment atau kelekatan yang aman, yang bikin anak benar-benar merasa aman di dunia ini, itu tuh bisa banget ngebantu anak dengan trauma-trauma itu, justru dia bisa memetik buahnya gitu ya, bukan ngerasain sakitnya terus gitu. Karena kalau misalkan nggak ada ngerasa aman itu, pengalaman-pengalaman traumatis yang anak lewatin itu, walaupun emang tetap harus dilewatin gitu ya, itu akan justru nempel sakitnya yang dia bawa sampai gede, itu yang jadi trauma yang berkepanjangan gitu, istilahnya kayak gitu sih. Itu major event. Yes, betul sekali. Teman-teman, kita cuma punya 3 menit lagi. Saya nggak tahu saya harus menanggapi itu atau saya harus menjawab pertanyaan. Apakah ada solusi dari teman-teman? Kita harus melakukan apa, teman-teman? Wah, banyak juga ya pertanyaannya ya. Iya, banyak pertanyaan yang tadi di komen yang aku udah nggak bisa scroll. Nggak tahu kalau dari Caca bisa scroll nggak. Tapi mungkin kita bisa jawab 1-2 pertanyaan kali ya, Ca. Caca mau jawab yang mana? Ini mungkin Mbak Audrey bisa nambahin juga. Tanya cara bedain cemas dan tantrum seperti apa. Ini tadi kayaknya ada, aku lihat ada di mana ya? Ini jadi ini di komen sih, bukan di di komen ya. Oke. Silakan. Kalau cemas itu mungkin lebih ke perasaannya. Tantrum tuh bisa terjadi karena itu perilakunya sebenarnya yang kelihatan tantrumnya. Walaupun di dalam tantrum itu sebenarnya bisa jadi ada rasa cemas, ada rasa marah, ada rasa sedih, dan perasaan-perasaan lainnya yang besar banget gitu. Tapi cemas itu lebih ke perasaan anak yang takut sama apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi gitu. Jadi kelihatan misalnya dari dia tidak mau melakukan sesuatu yang biasanya dia mau lakukan gitu, karena sebenarnya ada ketakutan yang belum teridentifikasi. Nah, itu biasanya kelihatannya kayak cemas. Atau misalkan anak gugup atau anak takut memulai sesuatu yang baru, itu biasanya cemas. Tapi kalau tantrum, itu biasanya perilakunya berlebihan, perilakunya meledak, perilakunya bisa sampai guling-guling, bisa sampai teriak-teriak yang lebih intensitasnya daripada nangis dia biasanya gitu. Jadi tantrum itu perilaku kali ya. Kalau cemas itu perasaan. Mbak Audrey mungkin bisa tambahin. Ini butuh waktu 3 jam untuk menjelaskan trauma sendiri. Tantrum ya kan, dan bagaimana hubungannya gitu kan ya. Mungkin aku kalau bisa jawab pendek, pertama adalah orang tua ngelihat beda banget ketika kita cara melihatnya bahwa anak aku tuh lagi overwhelmed. Tantrum itu adalah overwhelm of intense emotion. Itu konotasi yang pertama dulu nih. Ketika tantrum itu mereka lagi overwhelmed. Kayak overwhelmed tuh apa ya? Kewalahan sama emosinya mereka sendiri. Kayak I don't know this is what's happening gitu kan ya. Sama kayak misalnya contohnya kayak ketika kita lagi kayak udah banyak kerjaan, anak nangis, gas habis, terus bilang mau pulang gitu kan ya. Terus itu kitanya yang tantrum, orang dewasa juga bisa tantrum. Nah itu tuh jadi karena kewalahan, bayangin deh, it's just too much. Nah buat anak-anak too much-nya mereka dengan too much-nya kita itu bisa beda banget tuh. Jadi kalau pada anak-anak biasanya kita bilang kalau sesuai dengan prosesnya dia itu adalah sekitar kurang lebih 1 tahun, 1,5 tahun sampai usia 3 tahun. That specific toddler period yang kita benar-benar bilang bahwa itu tantrum. Nah, kalau pada usia-usia kayak gitu, itu adalah intense emotion. Banyak sekali proses-proses di otak, jadi bayangin otaknya tuh kayak meletup-meletup. Gitu ya. Dan kayak, ini apa sih gitu. Dan ketika ada hal kecil aja di luar, yang kadang-kadang dia juga butuh mengerti gitu kan ya. Kayak dia juga belum ngerti gitu. Sehingga ini kayak, what is this? Gitu. Jadi contohnya misalnya dia ketika, ini banyak banget nih curhat-curhatnya adalah ibu-ibu adalah mau makan pakai mangkok. Mangkoknya warna biru, tapi biru yang ada merah-merahnya. Padahal di rumah nggak ada yang biru ada merah-merahnya gitu kan ya. Jadi buat dia kayak kok bisa nggak ada? Bagaimana mungkin hal ini terjadi bahwa tidak ada? Karena mungkin dia lihat di TV, apa yang dia lihat di TV ada di rumah. Lalu dia melihat ini ada di TV, kenapa di rumah nggak ada? Sehingga it doesn't make sense.
buat mereka jadi kayak, what is this? I don't know. Sehingga bentuknya intense emotion. Nah, yang kayak tadi Caca bilang, manifestasinya atau ekspresi emosinya bisa menjadi sangat berbeda. Ada anak yang jadi diem, jadi ngambek, ada yang jadi marah-marah, ada yang jadi teriak-teriak. Manifestasinya bisa beda-beda banget, ekspresinya bisa jadi beda-beda banget. Tapi the bottom line untuk tantrum sendiri adalah mereka lagi punya intense emotion, the expression of intense emotion. Jadi emosinya dulu, sehingga biasanya kalau ditanya ke aku, untuk ngadepin anak tantrum gimana Mbak gitu. Pertama adalah diturunin dulu emosinya. Karena dengan pengertian bahwa anak-anak yang sedang tantrum itu punya heightened intense emotion. Jadi the first thing that you do adalah bukan ngasih tahu, gak punya adik, gak efektif. Orang lagi di intense emotion, dikasih logika. Itu dua posisi otak yang berbeda. Sehingga orang tua bilangnya gini, jadi kayak misalnya anaknya itu lagi ngomong pakai bahasa Belanda, orang tuanya ngomong pakai bahasa Jawa, ya nggak matching gitu. Sehingga yang pertama, betul, diturunin dulu gitu. Tapi ini selalu menjadi bahan pertanyaan aku dan Caca juga, apakah kita mau bahas cemas atau bahas tantrum? Apakah ini mau menjadi nanti IG live kita nanti yang kita nggak tahu kapan, nanti dilihat schedule-nya masing-masing gitu. Tapi this is an interesting thing sih, Cak. Waktu kita sudah habis. Iya teman-teman, terima kasih banyak loh Mbak Audrey, juga terima kasih banyak loh dengerin ocehan aku juga tadi. Iya. Terima kasih teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau butuh nanya apa-apa, aku kasih cues-nya teman-teman. Tiap hari